eskatologi ini kan sebetulnya topik yang mempelajari hal-hal yang terakhir. Dan kebetulan Bapak Ibu juga sudah 3 tahun gitu ya, jadi udah banyak yang dipelajari. Ya memang karena biasanya kalau di sekolah teologi ini biasanya di semester-semester akhir ya. Seperti namanya eskatologi, eskatos itu akhir ya, logi dari logos itu ya, ilmu tentang hal-hal yang terakhir. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam eskatologi, saya ingin memberikan dasarnya dulu Bapak Ibu, Saudara, yaitu bagaimana kita membaca nubuat di dalam Alkitab dan bagaimana kita membaca sastra apokaliptik di dalam Alkitab, ya. Karena hal-hal yang terakhir ini kan belum terjadi ya. Kalau misalnya kita bicara soal keselamatan, oh sudah terjadi kan, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, sudah terjadi. Jadi kita sudah bisa melihat dengan jelas ya. Tetapi ini yang belum terjadi, sehingga ya itu tadi ya, seperti katanya Pak Ian ya, banyak yang kontroversial, banyak yang berbeda-beda gitu ya, karena masih di depan gitu ya, seolah-olah masih di depan gitu ya. Nah, dan juga banyak yang salah paham ya kalau membaca atau mempelajari eskatologi ini kesannya serem gitu ya. Apalagi kalau baca kitab Wahyu, sastra apokaliptik, kesannya serem gitu ya. Tapi nanti setelah Bapak Ibu mengikuti keseluruhan sesi, bukan satu sesi ini ya, keseluruhan 8 kalau nggak salah ya tadi, eh, Bapak Ibu akan mengerti bahwa ini tidak seseram yang selama ini mungkin ngelihat di YouTube gitu ya, atau di mana yang mungkin berdasarkan Google segala macamnya, tapi saya mau berdasarkan Alkitab aja. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit dasarnya ya, sedikit aja tentang bibliologi ya, bukan keseluruhan bibliologi. Saya harap di tahun-tahun yang lalu sudah mendapatkan ini. Saya hanya ingin mengingatkan saja ya, bahwa Alkitab itu terdiri dari berbagai genre, berbagai jenis tulisan. Ya, Alkitab ditulis oleh 40 penulis, baik pria, wanita, Yahudi, non-Yahudi, dalam 3 bahasa. Ya, Perjanjian Lama mayoritas bahasa Ibrani, Perjanjian Baru mayoritas bahasa Yunani. Tetapi di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada sedikit bahasa Aramaik. Misalnya di Perjanjian Lama, di kitab Daniel ada bahasa Aramaiknya ya. Di kitab-kitab misalnya Injil juga ada bahasa Aramaiknya. Misalnya ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu bahasa Aramaik ya, bukan bahasa Ibrani. Nah, Alkitab ini ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun ya, dari kitab tertua yang diperkirakan itu kitab Keluaran, eh, ditulis oleh Musa 1.400 sebelum Masehi, sampai kitab Wahyu ya, itu sekitar 81 sampai 96 Masehi ya, ditulisnya itu. Nah, dalam rentang waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama ya. Jangan dibandingkan dengan mungkin kitab agama lain ya, yang hanya satu penulis, satu bahasa, dan satu zaman. Ini Alkitab ini nggak bisa dibandingkan ya, nggak bisa apple to apple ya dengan kitab agama lain. Mungkin satu buku di Alkitab gitu ya, satu buku diambil, satu penulis, satu zaman bisa dibandingkan lah. Tapi kalau keseluruhan nggak bisa ya, begitu begitu luar biasa Alkitab ini ya. Tetapi ada satu benang merah yang sama. Ada satu benang merah yang berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu bagaimana karya Allah ya dalam menyelamatkan manusia. Bagaimana kasih Allah ya, penyataan Allah dalam menyelamatkan manusia. Nah, di dalam Alkitab ada berbagai jenis tulisan. Misalnya ya, cerita, narasi. Oh, itu paling gampang dibaca Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ini kan ya, punya pembacaan Alkitab gitu ya. Tadi ya ada yang kronologis gitu ya. Nah, kalau baca kitab-kitab narasi itu paling asik. Kayak kita baca novel, kayak kita baca buku cerita ya. Itu misalnya raja-raja, nggak rumit. Ya karena apa yang ditulis ya seperti itu. Raja-raja, Samuel, kitab Hakim-Hakim, itu kitab-kitab narasi. Tapi ada kitab puisi yang tidak bisa inikan harafiah ya, tidak bisa dibaca secara harafiah. Misalnya kitab, terutama kitab misalnya kitab Kidung Agung ya. Kidung Agung itu kan susah gitu ya diharafiahkan ya. Atau misalnya ada kitab Mazmur ya, ada kitab Ayub, ada kitab
Amsal, ada kitab tulisannya Salomo gitu ya. Nah, ada kitab puisi, kemudian juga ada surat. Misalnya Rasul Paulus nih ngelihat ada permasalahan di daerah Galatia. Terus Rasul Paulus menulis surat, maka itu jadi surat kepada jemaat di Galatia ya. Jadi surat ini juga berbeda gitu. Surat ini ditulis karena ada situasi tertentu yang menyebabkan yang harus diselesaikan, ada permasalahan tertentu yang menyebabkan Rasul Paulus menulis surat itu. Kemudian juga di dalam kitab Injil ya ada perumpamaan ya. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas, ada nubuat dan apokaliptik. Ya, masing-masing jenis sastra mempunyai aturan main yang khas, ya pilihan kata, susunan, struktur dan cara membacanya. Ya, misalnya kitab apokaliptik berbeda cara bacanya dengan kitab Injil atau sejarah. Kitab nubuat juga berbeda cara bacanya dengan surat kiriman. Ya, yang bergenre apokaliptik ini di dalam Perjanjian Baru misalnya kitab Wahyu. Nah, kenapa sih harus memahami dulu genre? Kenapa sih harus ada pengantar dulu ya bibliologi tentang nubuat dan apokaliptik? Kenapa nggak langsung aja bahas akhir zaman gitu ya? Ada antikris gitu kan seru ya topik-topik akhir zaman itu ya. Ada antikris, pengangkatan ya, aniaya gitu. Kenapa sih? Ya kalau nggak dasarnya dulu nanti Bapak Ibu nggak eh, akan ngotot gitu ya. Loh ini kan di teksnya begini tanpa memahami bahwa teks itu berbeda-beda cara bacanya. Nah, jadi kita harus memahami dulu bagaimana genre teks ya. Sehingga kita bisa membela teks di depan jemaat ketika teks itu dibaca semau-maunya oleh pembaca ya. Misalnya harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu, gitu ya. Terus diimami begitu aja. Lah, ditulisnya harta bangsa-bangsa itu konteksnya apa coba? Apakah buat kita? Dalam keadaan apa itu ditulis gitu kan? Atau juga bisa menjadi pembela jemaat di depan teks ketika pembaca terancam oleh teks yang ditafsirkan secara tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya ya, eh, saya bukan anti perpuluhan, kita harus memberikan persembahan kepada gereja yang sudah memberi kita makanan rohani, tentunya kita harus gitu ya karena gereja juga punya keperluan. Tetapi ketika misalnya ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, upahnya aja di bawah UMR, terus udah gitu diancam harus memberikan perpuluhan, kalau nggak diancam dengan belalang pelahap. Nah itu kan jemaat ditakut-takuti. Nah, kita jadi pembela jemaat di depan teks ketika teks itu disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab, ya. Nah, jadi eksegesis yang benar akan menghasilkan pembacaan firman yang benar dan pembacaan firman yang benar akan menghasilkan buah yang melimpah sehingga firman berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu bukan soal duit, bukan soal materi, bukan soal harta Bapak Ibu. Tapi firman yang membuat kita bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat sesuai dengan tanah yang kita sediakan, hati yang kita sediakan. Ya, apakah kita membuka firman hati kita terhadap firman itu, ya. Jadi ini juga ada peringatan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa kitab suci itu diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Nah, jadi kalau kitab suci dibaca dengan benar, maka itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi pertumbuhan hidup kita, ya, pertumbuhan iman kita. Ya, tentunya kalau kita bertumbuh, tentunya kalau kita bertumbuh secara iman, ya, secara karakter, ya, tentunya di situ pasti ada berkat-berkat yang mengikuti, tentunya ada kepercayaan Tuhan yang mengikuti, ya. Tetapi kalau kita belum bertumbuh, belum bisa dipercaya, ya kita jangan menuntut Tuhan macam-macam dulu gitu ya. Sementara kita sendiri belum bisa dipercaya, belum bertumbuh. Nah, kita masuk ke dalam sastra nubuat. Kata nubuat berasal dari kata nabi, ya, atau orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus, ya. Oleh ya karena di agama lain juga ya ada nabi-nabi juga. Jadi maksudnya orang yang diinspirasikan
ya, oleh sesuatu yang dipercaya ilahi gitu ya. Nah, eh, kata kata nubuat ya itu juga berarti pesan ilahi ya, dan penerimanya adalah nabi ya, orang yang diinspirasikan. Nubuat itu berarti pesan ilahi ya, dalam bahasa Ibrani-nya nebuah ya. Itu adalah suatu visi ke depan yang diberikan oleh yang ilahi. Nah, ada dua jenis nubuat. Yang pertama nubuat sebagai ramalan. Ada dua jenis ya. Yang pertama nubuat sebagai ramalan, yang kedua nubuat sebagai peringatan. Saya nggak menemukan kata lain di dalam kamus bahasa Indonesia selain ramalan. Tapi menurut saya ramalan itu, prediksi itu nggak cocok gitu ya. Walaupun itu nggak cocok kata-kata itu, tapi saya nggak menemukan kata lain. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan kata lain, silahkan gitu ya, boleh usul. Yang pertama nubuat sebagai ramalan, yaitu menyampaikan pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di masa depan ini dari sudut pandang sang nabi dan penerima pesan. Ya, kalau nabi menerima pesan, misalnya saya menerima pesan, kan saya sampaikan kepada jemaat gitu ya. Nah, jadi masa depan itu dari sudut pandang si penerima pesan, ya, si nabi yang menerima pesan dan yang disampaikan pesan itu, jemaat, ya. Dan umumnya dalam waktu yang sangat 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 dekat, ya, dari si penerima pesan itu, dari si nabi itu. Jadi misalnya gini, Nabi Yesaya menerima pesan, ya. Nah, umumnya itu untuk ya orang-orang di zamannya Nabi Yesaya itu sendiri, bukan untuk kita saat ini yang 2500 tahun kemudian gitu, bukan. Tetapi ya untuk di zaman itu paling misalnya beda 100-200 tahun gitu ya, paling paling jauh gitu, ya. Tetapi ya untuk masyarakat pada saat itu. Nah, contoh misalnya di dalam Kisah Rasul 11 ayat 28-29 ketika ada seorang nabi yang bernama Agabus menerima pesan, oh nanti akan ada bencana di Yerusalem, maka mereka mengumpulkan ya makanan, mengumpulkan uang, mengumpulkan bantuan ya supaya ketika bencana itu terjadi mereka udah siap dan udah bisa diserahkan gitu ya untuk membantu masyarakat yang kena bencana itu. Nah, kalau misalnya nubuat itu buat bisa dipahami sampai jauh ke depan gitu ya. Maka ya percuma Nabi Agabus itu bernubuat, nanti akan ada bencana di Yerusalem. Kapan? Gitu ya. Kapan? Kalau nggak ada kepastiannya kapan? Itu pasti dalam waktu dekat. Kalau misalnya 2000 tahun kemudian ya yang dikumpulin udah basi gitu ya. Atau mata uangnya udah nggak berlaku lagi. Bahkan udah hilang ya kalau udah 2000 tahun kemudian. Nah, jadi nubuat ini disampaikan karena adanya urgensi ya. Ada sesuatu yang genting, penting, mendesak segera ya. Karena Bapak Ibu harus ingat, di zaman itu belum ada Alkitab, di zaman Perjanjian Lama itu belum ada Alkitab. Di zaman Perjanjian Baru, jemaat mula-mula pegang kitab sucinya kan Perjanjian Lama, belum ada Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Baru orang-orang itu pegang kitab sucinya Perjanjian Lama kan? Tapi di Perjanjian Lama di zamannya Yesaya itu belum terkumpul kitab suci itu. Baru ada mungkin kitab Taurat aja 5 kitab. Ya, Nabi Yesaya pun belum menjadi kitab nubuat-nubuatnya. Ya, jadi kenapa di Perjanjian Lama itu banyak nubuat-nubuat? Ya karena belum ada kitab suci, sehingga Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umatnya harus memerlukan nabi. Nah kita sekarang sudah punya kitab suci yang lengkap. Ya, kita tidak perlu lagi nubuat-nubuat. Baca dulu tuh kitab suci. 66 kitab tuh dibaca dulu ya, jangan cari ke sana. Apa sih pesan Tuhan buat saya? Apa sih pesan Tuhan buat saya? Ada pendeta yang berkarunia dikejar-kejar gitu ya. Jangan dulu, baca dulu itu. Lakukan dulu yang Bapak Ibu yang kita pegang itu Alkitab itu, baca dulu, kita pegang itu, kita pahami dulu, kerjakan dulu ya. Baru setelah itu ya lebih dari itu kita mau minta pesan Tuhan, ya boleh lah. Tapi kalau belum baca Alkitab terus tanya sana tanya sini apa pesan Tuhan buat saya ya. Yang ada aja belum di ini ya, belum dibaca, belum dilakukan gitu ya. Nah, nah, nubuat ini adalah biasanya peringatan untuk bertobat, untuk mengingatkan, ayo kembali lagi ke Taurat, ayo kembali lagi hidup benar ya. Di Perjanjian Lama itu seperti itu. Dan Nabi itu berbicara, nubuat itu berbicara atas nama Allah, jadi haruslah itu akurat ya.
bukan sesuatu yang, makanya kan kalau ramalan itu kadang-kadang nggak akurat ya, kata ramalan itu kan saya sih punya persepsi bahwa kata ramalan itu nggak akurat gitu ya. Makanya saya tadi bilang ini kok kayaknya nggak pas, tapi saya nggak temukan nama kata lain di dalam kamus gitu ya. Nah, nubuat itu berbicara atas nama Allah, jadi haruslah itu akurat terjadi ya. Nah, dalam nubuat-nubuat yang berbicara tentang pengharapan Mesias, barulah itu terjadi dalam waktu yang jauh ke depan. Ya, misalnya Musa menubuatkan Mesias, kan baru 1.500 tahun kemudian. Kemudian misalnya Daud menubuatkan Mesias, baru terjadi 1.000 tahun kemudian. Ya, tetapi selain daripada itu, nubuat-nubuat itu biasanya berbicara tentang hal yang penting, mendesak, dan akan segera terjadi. Nah, yang kedua, oh sorry, ini ada ini ternyata ya, ada gambarnya. Belum saya jelasin gambarnya. Ini misalnya nubuat di dalam kitab Daniel ya, tentang patung yang dilihat oleh di dalam mimpi Raja Nebukadnezar misalnya ya. Di kepalanya itu emas, itu adalah kerajaannya Nebukadnezar. Kemudian setelah itu ada kerajaan Media dan Persia, kemudian ada kerajaan Yunani dan Romawi. Nah, ini kan terjadi tidak lama setelah itu kan. Setelah kitab Daniel itu ditulis gitu. Dan ini semuanya sudah digenapi ya. Oke, nanti kita akan bicara lagi soal itu. Nah, nubuat sebagai peringatan. Yang pertama nubuat sebagai ramalan, yang kedua adalah nubuat sebagai peringatan. Bedanya nubuat sebagai peringatan, adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, kalau persyaratan itu dipenuhi, maka ancaman itu tidak terjadi. Jadi nubuat sebagai peringatan itu pasti ada ancamannya. Misalnya Yunus di Niniwe. Yunus itu kan bilang teriak-teriak ya masuk ke kota Niniwe, ayo bertobat, bertobat. Kalau enggak kamu akan terjadi malapetaka di sini. Nah, ini adalah nubuat sebagai peringatan, ya. Jadi ada syaratnya. Jika ya, maka eh, terjadi seperti itu. Kalau enggak ya, enggak terjadi gitu ya. Dan persyaratan ini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kalau di Perjanjian Lama itu waktu itu ininya ukurannya adalah Taurat, ya. Taurat 10 hukum atau 613 misfot, ya. Itu enggak boleh bertentangan dengan Taurat syarat-syaratnya itu. Ya, nah sekarang ini kan eh, banyak gitu ya nubuat-nubuat yang ngawur-ngawur gitu ya. Bukan banyak, ada lah ya. Misalnya di Surabaya yang sampai masuk ke ini ya, ke media massa. Jadi saya sampaikan ini karena ini sudah masuk media massa gitu ya. Di Surabaya misalnya ya, ada pemimpin persekutuan yang dia bilang, "Oh, saya mendapat pesan Tuhan." Ya, dia sebagai nabi dia mendapat pesan Tuhan untuk menceraikan suaminya dan menikah dengan pemimpin pujiannya yang sama-sama mereka sudah berkeluarga. Jadi si pemimpin pujiannya ini harus menceraikan istrinya, dia harus menceraikan suaminya. Dia bilang ini pesan dari Tuhan, katanya gitu. Ya, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kan bilang Tuhan itu membenci perceraian, kok dia seenak-enaknya. Nah, hati-hati ya terhadap nubuat-nubuat yang seperti itu, klaim pesan Tuhan seperti itu. Nah, nubuat dalam Perjanjian Baru bersifat lebih spesifik khusus. Kenapa? Karena di Perjanjian Baru sudah ada kitab suci yang mereka pegang, ya, yaitu Perjanjian Lama. Karena itu tidak boleh nubuat itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita udah lebih lengkap lagi kan Alkitabnya kan, udah ada Perjanjian Lama, udah ada Perjanjian Baru, ya. Dan nubuat, ya, nubuat di Perjanjian Baru itu bersifat lebih spesifik. Kita sudah punya kitab suci, ya. Nah, kalau udah ada di kitab suci, ya nggak usah dibilang lagi nubuat dong. Misalnya saya sampaikan kepada ibu, bapak ibu ya di sini saya bernubuat gitu ya. Lagi berdoa, lagi memuji, tiba-tiba lagi tadi Bu Vivi lagi menyembah gitu ya. Saya tiba-tiba bicara, dengarkanlah Bapak Ibu sekalian, ini firman dari Tuhan. Ketahuilah, anak-anakku aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nubuat bukan itu. Itu ada di Alkitab. Buat apa saya bilangin lagi? Bapak Ibu juga bisa buka itu di Matius 28 ayat yang terakhir. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya. Ya, nggak usah dibilangin lagi seolah-olah itu nubuat gitu ya. Jadi nubuat itu spesifik
yang tidak ada di kitab suci, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci dan pasti terjadi dalam waktu dekat. Dan nubuat itu Tuhan berikan demi kepentingan kerajaan Allah, demi kepentingan gerejanya. Ya, bukan demi kepentingan pribadi per pribadi. Nah, ini tentang nubuat. Ya, pasti terjadi. Ini ada ininya ya. Peringatannya di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Ya, keras sekali firman Tuhan. Ya, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya. Jadi firman Tuhan itu begitu keras sekali, memperingatkan kita untuk tidak pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Misalnya ya, pemimpinnya satu perusahaan, misalnya Pak Ian, ya, Pak Ian ini memimpin satu perusahaan. Tiba-tiba ada karyawannya gitu ya, iseng bilang, Pak Ian bilang sama saya, suruh kamu kasih transfer sama saya 100 juta gitu ya. Padahal Pak Ian nggak ngomong gitu. Nah, gimana coba kalau misalnya pemimpin perusahaan dipakai namanya dengan sembarangan kayak gitu? Atau misalnya pemimpin di sini, ya, Pak Yohanes dengan Ibu Heni gitu ya. Terus dipakai namanya sama saya misalnya ya. Tadi saya dengar Pak Yohanes itu bilang begini loh. Ya, Bapak Ibu ya harus menjual semua rumahnya dan memberikan kepada Impact sebagai persembahan. Padahal Pak Yohanes nggak bilang gitu. Namanya dipakai, marah nggak? Pasti marah, ya kan? Apalagi Tuhan. Kalau namanya dipakai dengan sembarangan, hati-hati jangan pakai nama Tuhan sembarangan ya. Orang aja bisa marah kok, apalagi Tuhan. Apalagi dipakainya tuh untuk kepentingan sendiri, pakainya tuh salah, Tuhan nggak pengen begitu, kita pengen begitu, kan kayak tadi ya, contoh-contohnya. Enggak kok, saya nggak pengen begitu kok. Saya nggak nyuruh gitu kok, enak aja gitu. Marah pasti. Ya. Nah, kenapa sih ada nubuat ya di dalam kitab suci itu? Karena ada latar belakang budaya kenabian di dunia Timur Tengah kuno. Alkitab ini kan budayanya kan budaya Timur Tengah kuno ya. Abraham misalnya ya tinggalnya kan di daerah Kanaan, itu kan Timur Tengah, daerah Timur Tengah. Nah, kenapa nubuat ini banyak di Perjanjian Lama? Karena di dunia Timur Tengah kuno, para raja memahami bahwa mereka itu memerintah atas restu dewa. Firaun, ya, atau Nebukadnezar, ya, Firaun raja Mesir, raja-raja Babel, itu mereka memahami bahwa mereka itu memerintah atas restu dewa. Bahkan sampai sekarang ya di dalam kebudayaan Cina, Jepang gitu ya, mereka memahami bahwa raja itu kan titisan dewa. Raja itu diangkat oleh dewa. Jadi begitulah cara pandang atau worldview atau pemahaman keyakinan dunia ini. Nah, karena raja itu memerintah atas restu dewa, atas kehendak dewa, karena itu raja membutuhkan tuntunan dewa atau komunikasi kepada dewa dengan cara nubuat, ramalan, mimpi, dan penglihatan. Itulah cara mereka mendapatkan tuntunan untuk mereka menjalankan pemerintahannya di dunia ini. Oleh sebab itu mereka menjadi gelisah, marah, takut ketika mereka tidak dapat memahami pesan-pesan ilahi itu. Contohnya misalnya Firaun. Ya, ketika dia mendapatkan mimpi ada lembu-lembu yang kurus kering melahap memakan lembu-lembu yang sangat gemuk. Ini artinya apa? Dia gelisah. Dia bahkan bisa jadi marah, gusar ketika dia tidak bisa memahami pesan dewa. Ya, nubuat ini sangat penting di dunia Timur Tengah kuno pada waktu itu. Ya, penglihatan, mimpinya raja itu sangat-sangat penting. Ya, atau misalnya Nebukadnezar ya, ketika dia melihat patung itu ya, dia nggak memahami, dia lupa mimpinya, dia jadi gusar. Biasanya raja itu ceritain mimpinya, terus udah gitu si ahli-ahli nujum itu ya ceritain, oh ini loh artinya mimpi raja
Nah, Nebukadnezar ini kan aneh. Dia mimpi, dia lupa, dia minta orang ceritain mimpinya dan sekalian artinya gitu ya. Dan dia menjadi gelisah gusar sekali ketika dia lupa mimpinya dan nggak tahu makna mimpinya. Ya, jadi ini pentingnya nubuat di dalam dunia pada waktu itu. Nah, nubuat itu harus, karena itu nubuat itu harus ditafsirkan dan dipahami dengan tepat supaya raja-raja itu bisa melaksanakan kehendak dewa dengan tepat dan rakyatnya, pemerintahannya bisa tetap jaya sejahtera gitu. Ya, dan itulah yang dipahami oleh para penulis Alkitab. Ya, nubuat dari Allah pun, dari Yahweh pun harus dipahami dan ditafsirkan dengan tepat dan disikapi, diresponi dengan tepat. Nah, contoh penafsiran dan sikap yang tidak tepat. Misalnya ini. Ada Nabi Agabus ya, ketika bertemu dengan Paulus. Oh ini sorry, ini penafsiran yang tepat tadi saya sudah kisahkan ya, bahwa mereka itu Agabus itu bilang ada bahaya kelaparan dan kemudian mereka mengumpulkan sumbangan ya. Nah, ini nubuat yang disikapi dengan tidak tepat. Agabus lagi ketemu dengan Paulus ya. Kemudian dia bilang bahwa Paulus itu akan ditangkap ya, akan dipenjara dan mungkin akan dihukum mati gitu ya. Nah, ketika jemaat yang sangat mengasihi Paulus ya, itu mendengar nubuat Agabus, mereka bilang, jangan pergi Paulus, jangan pergi Paulus, jangan pergi, nanti kamu ditangkap seperti nubuat itu. Tetapi Paulus sikapnya ketika mendengar nubuat itu, Paulus tetap mau pergi. Nah, ini kan ada nubuat yang sama kan? Nubuat yang sama bahwa Paulus akan ditangkap, akan diserahkan kepada orang Roma, ya. Itu nubuatnya satu. Tapi penyikapannya itu berbeda. Yang satu bilang, jangan pergi. Paulus bilang, aku sudah tahu bahwa ini adalah peringatan supaya aku meneguhkan hatiku, menguatkan hatiku, mengokohkan hatiku, dan supaya aku nggak gugur imanku. Supaya aku nggak kecewa dengan segala yang terjadi. Ya, contoh lagi misalnya Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi. Ya, ada matahari, bulan, 12 bintang sujud kepadanya. Atau mimpi ketika 12 ikat itu ya, gandum itu tunduk kepadanya, kepada ikatan gandumnya. Yusuf menyikapinya dengan salah. Dia ceritain kepada kakak-kakaknya. Dan itu menyinggung kakak-kakaknya. Ya, seharusnya apa sih yang di ini Yusuf? Diem dulu sampai dia paham. Ini maksudnya apa? Ini kan nubuat buat si Yusuf, mimpi kan buat si Yusuf. Diem dulu, jangan keluar-keluar tapi nggak ngerti artinya apa, malah menyinggung orang lain gitu kan. Nah, beda dengan Paulus. Paulus itu menyikapi dengan benar. Ya, jadi nubuat yang sama loh ini dari Agabus. Ketika ditafsirkan dengan beda, ya, ditafsirkan dengan yang satu itu, wah ketakutan, jangan pergi. Coba misalnya Paulus nggak pergi, nggak ada tuh surat-surat kiriman di dalam perjanjian baru itu, yang sebagian besar perjanjian baru kalau Bapak Ibu lihat ya, sebagian besar itu tulisan Paulus. Dan itu sebagian besar ditulis ketika Paulus di penjara. Paulus memang sengaja harus diem, nggak keliling-keliling supaya dia bisa banyak menulis. Ya, dan itu yang warisan itu yang kita pegang sekarang kan, pemikirannya Paulus ya tentu dalam terang Roh Kudus ya, dalam pimpinan Roh Kudus ketika Paulus menulis ya. Jadi kita lihat bahwa nubuat harus ditafsirkan dan disikapi dengan tepat. Nah, tadi kita sudah bicara tentang nubuat, ada dua. Satu bersifat ramalan, satu bersifat peringatan ya. Sekarang apokalipsis ya. Apokalipsis ini adalah sastra Yunani ya, yang sekarang itu udah nggak ada lagi. Jenis sastra ini udah nggak ada. Kita masih punya sastra narasi, puisi, kita masih punya. Tapi apokalipsis ini kita udah nggak punya. Sebab ini sastra ini beredar di zaman Helenis.
di zaman di abad ketiga sebelum Masehi sampai kedua setelah Masehi. Ya, sebetulnya apokalipsis ini artinya bagus loh. Ya, sesuatu yang disingkapkan. Kitab Wahyu itu sebetulnya artinya sesuatu yang disingkapkan. Jadi sebetulnya kalau kita baca kitab Wahyu bukan lagi rahasia harusnya. Ya, harusnya ketika kita baca kitab Wahyu, kita baca sasa-sasa apokalipsis di Perjanjian Lama, seharusnya bukan sesuatu lagi yang rahasia karena artinya adalah disingkapkan. Ya, keluar dari ketertutupan, keluar dari persembunyian. Ya. Walaupun kata Wahyu dalam bahasa Indonesia tidak mengandung makna ini, ya. Kata Wahyu dalam bahasa Indonesia lebih bersifat religius atau hampir sama dengan nubuat artinya. Ya, petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul. Betulnya kata Wahyu dalam bahasa Indonesia lebih seperti itu. Tetapi kitab Wahyu atau apokalipsis dalam bahasa Yunani sebetulnya artinya adalah membuka, terbuka, disingkapkan. Ya, jadi seharusnya kalau kita baca kitab Wahyu dengan benar, nggak lagi bingung, nggak lagi rahasia, nggak lagi tertutup. Ya, nah ini ya asal-usulnya berasal dari periode Helenistik, abad ketiga sampai abad kedua itu banyak sekali sastra ini muncul, ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dan ini adalah kelanjutan dari tradisi kenabian, kelanjutan dari nubuat tentang penghakiman dan hari Tuhan di Perjanjian Lama. Ya, karena Israel itu bukan entitas yang eksklusif, Israel itu bangsa Israel itu hidup di tengah bangsa Yunani, dijajah bangsa Persia, ya, terpengaruh dengan Mesir, dengan Babilonia, maka bisa saja sastra apokaliptik gaya Yunani ini masuk ke dalam tulisan-tulisan orang Yahudi juga. Ya, karena ini bukan asli gayanya orang Yahudi. Ya, aslinya itu orang Yunani. Tetapi karena mereka pernah dijajah Yunani, ya, pernah dijajah Persia, maka gaya apokalipsis Yunani dan Persia ini masuk juga ke dalam tulisan-tulisan orang Yahudi, termasuk dalam kitab suci. Nah, misalnya ya cirinya apokalipsis Persia ini adalah misalnya dualisme, ya. Dualisme ada jahat, ada baik gitu ya. Nah, dualisme ini ciri khas dari sastra Persia. Ya, jadi wahyu Allah itu kan tidak datang di ruang kosong ya Bapak Ibu ya. Ada situasi politik, ekonomi di situ ya, situasi keagamaan, situasi budaya ya. Jadi kitab suci kan tidak ditulis dalam ruang kosong, didiktekan. Tulis ya. Ada memperanakan ini memperanakan ini. Kalau kita baca Matius 1 kan ya, ini memperanakan ini. Enggak, ya. Tuhan kan tidak mendiktekannya. Matius tulis begini. Lukas tulis ya. Theophilus yang kekasih, Theophilus yang kekasih. Sesuai yang diberitakan, itu kan Lukas pasal 1 misalnya ya. Tulis begini. Gitu. Kan nggak begitu. Ya, wahyu Allah itu tidak datang di ruang kosong, artinya didiktekan kata per kata gitu ya, tanpa ada latar belakang gitu ya. Ruang kosong tanpa ada latar belakangnya. Enggak kan? Ya. Di situ ada orangnya yang menulis dan kenapa motivasinya orangnya menulis? Ya, misalnya Samuel menulis kitab Samuel, kenapa dia menulis? Samuel menulis kitab Hakim-Hakim, kenapa dia menulis gitu? Ya, ada latar belakangnya. Ya. Dan karena itu perlu dikaji ada beberapa kesejajaran antara kearifan lokal di dunia Timur Tengah kuno dengan tradisi iman di dalam Alkitab. Nah, genre apokaliptik ini menggunakan bahasa yang rahasia, esoteris, ya. Memiliki visi penulis tentang akhir zaman seperti yang diungkapkan oleh malaikat atau utusan surgawi lainnya. Ya. Nah, yang masuk dalam kanon misalnya Daniel dan Wahyu. Unsur-unsurnya yang lainnya misalnya Yesaya 24 sampai 27, Zakaria 9 sampai 10 ya, Yoel 2 sampai 3 dan Trito Yesaya. Trito Yesaya ini dalam Deuterokanonika ya. Markus 13, Matius 24 ya. Yang termasuk kitabnya itu sendiri Daniel dan Wahyu. Ya, tetapi ada unsur-unsur apokaliptik dalam misalnya Yesaya, Zakaria, Yoel, Markus dan Matius. Ya, yang tidak termasuk kanon misalnya Henok, Baruk, 4 Esra itu tidak masuk dalam kanon.
Tapi kalau Bapak Ibu pengen lihat gitu ya, pengen ngerti, pengen membandingkan gimana sih bahasa apokaliptik ya baca aja misalnya ya, bandingkan dengan kitab Henok. Nah itu ya, gaya bahasanya itu seperti dunia mimpi, seperti fantasi, seperti film. Pernah lihat film Lord of the Ring kan? Narnia kan pernah lihat ya Bapak Ibu ya, ada makhluk yang eh, dari dada ke atas manusia, belakangnya itu apa itu kayak kuda gitu ya. Nah itu kan nggak ada kan di dunia nyata ya, kayak novel Lord of the Ring dan Narnia itu ya. Jadi seolah menghadirkan dunia mimpi, fantasi. Contoh misalnya di Wahyu 12, perempuan yang berselubungkan matahari, di kakinya ada bulan, di kepalanya ada 12 bintang. Terus kemudian ada naga dengan 7 mahkota yang dia perempuan itu lagi hamil, mau menelan bayi yang akan dilahirkan naga itu. Itu kan kalau digambarkan kayak film yang fantasi gitu kan. Kayak filmnya Lord of the Ring yang nggak ada dalam dalam dunia nyata ini ya. Pakai bahasa yang rahasia, ada simbol-simbol. Oleh karena itu berhati-hati untuk tidak mempertukarkan antara simbol dan yang disimbolkan, antara simbol, antara figuratif dengan yang harafiah. Dan temanya adalah dualisme dan eskatologis ya. Dualisme itu ya misalnya terang dan gelap, kejahatan dan kebaikan gitu ya. Malapetaka, tapi nanti ada pemulihan, restorasi, orang yang baik dianiaya, kejahatan yang menang gitu. Misalnya seperti itu dualisme, dan eskatologis, hal yang akhir ya. Nah, kenapa sih ini sastra apokaliptik ini banyak menjamur di zaman pembuangan ya, dan juga di zaman perjanjian baru? Kenapa? Ya, sastra apokaliptik ini memang sudah ada di Persia, di budaya Yunani sudah ada. Tetapi kenapa masuk ke dalam orang Yahudi? Ya, terutama di zaman pembuangan dan zaman perjanjian baru kitab Wahyu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan. Ketika orang Israel dibuang ke pembuangan, mereka yang asalnya merasa dirinya adalah bangsa pilihan, umat kesayangan Allah, bangsa yang istimewa yang dipilih Allah di antara orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, istimewa nih orang Israel nih. Oh, kita kan umat pilihan, kita kan istimewa, disayangi Tuhan. Ya, umat kesayangan Tuhan, pokoknya kita istimewa deh gitu ya orang Israel. Sampai sekarang pun orang Israel merasa seperti itu. Tetapi ketika mereka dibuang, mereka mempertanyakan, kok katanya Tuhan sayang kita, kok kita dibuang? Nah, mereka dibuang karena mereka jatuh dalam dosa. Jadi mereka dihukum, dibuang. Ya kan? Mereka dihukum karena mereka salah, ya. Nah, untuk mereka udah ngerti dong, udah salah nih ya. Mereka dibuang karena mereka salah. Sekarang untuk minta ampun gimana? Mereka harus zaman itu mereka harus potong domba kan? Nah, tapi domba hanya bisa dipotong di bait Allah. Sekarang mereka udah salah, dibuang. Mereka mau bertobat, mau potong domba, nggak bisa potong domba. Berarti kesalahannya nggak bisa ditebus dong. Dalam perspektif perjanjian lama kan? Berarti kesalahannya nggak bisa ditebus dong. Nggak, mereka nggak bisa minta ampun dong. Minta ampunnya cara orang perjanjian lama gimana? Potong domba kan? Sementara domba hanya boleh dipotong di bait Allah. Lah bait Allahnya udah dihancurin. Mereka juga dibuang ke Babel. Terus gimana dong? Nah, akhirnya mereka mempertanyakan, wah kita menderita nih, kita nggak punya bait Allah, kita nggak bisa balik lagi ke sana. Akhirnya bertanya-tanya, bener nggak sih kita itu bangsa pilihan? Bener nggak sih Tuhan itu memperhatikan penderitaan kita? Terus gimana dong nasib kita? Nah itu ya, menjawab pertanyaan antara sesuatu yang kelihatannya itu paradoks gitu ya. Tuhan itu baik tapi umatnya menderita. Paradoks ya. Sesuatu yang kelihatannya itu bertentangan, tetapi sebetulnya enggak. Nah, jadi isinya adalah garis besar sejarah dunia umat manusia, asal mula kejahatan dan perjalanannya, dan penyempurnaan akhir dari segala sesuatu. Nih, biasanya isinya sastra apokaliptik ini seperti ini. Dan pesannya adalah mengajak pembaca atau penerima pesan untuk terlibat aktif di dalam rencana Allah itu.
Jadi ketika kita baca sastra apokaliptik, bukan hanya membaca, melihat, dan wow, ada begini ya, wow, nanti begitu ya. Bukan cuma begitu, tapi ada bagian kita untuk terlibat aktif. Ya, karena itu di Wahyu 3 dikatakan begini, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Nah, karena itu kalau dikatakan di sini, berbahagia yang baca, mendengar, dan menuruti. Kalau nggak bisa dipahami gimana dong? Bisa diturutin, bisa dilakukan. Ya, jadi seharusnya bisa dipahami. Tetapi cara pemahamannya bukan dengan perspektif kita saat ini, tetapi dengan bagaimana orang pada saat itu memahami. Karena ini ditulis di zaman yang berbeda dengan kita. Bahkan sekarang sudah tidak ada lagi jenis sastra ini. Ya. Nah, ini ya, contohnya nih ya, contohnya nih. Contohnya Wahyu 17. Kan kayak dunia mimpi ya. Nih, ada malaikat datang. Terus dia bilang, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi mabuk oleh anggur pencabulannya. Terus dibawalah Yohanes ya ke padang gurun dan Yohanes melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, penuh tertulis nama-nama hujat. Ya, binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk dan perempuan itu pakai kain ungu, kain kirmisi. Ini adalah hal-hal yang dianggap mahal, mewah pada zaman itu. Ya, hiasi emas, permata, mutiara. Nah, kalau ini digambarkan ya, divisualisasikan, maka seperti ini kan gambarnya. Nah, apakah nanti di akhir zaman ada muncul makhluk yang kayak gini? Ya kan? Sesuatu yang aneh gitu. Ini kan kayak tadi saya bilang kan, bahasa esoteris, bahasa yang rahasia ya. Terus udah gitu juga kayak dunia fantasi, dunia mimpi. Tetapi untungnya untuk Wahyu 17 ini diterjemahin ya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu ya, 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Nah, kalau kita mengerti dunia pada saat itu, ternyata 7 gunung itu adalah lambang kota Roma. Ya, jadi 7 kepala si naga itu tadi ternyata adalah kota Roma. Dan ketujuhnya juga 7 raja, kekuatan dari kota Roma ya. Yang sudah jatuh yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ya akan tinggal seketika, dan binatang yang pernah ada ya, dan seterusnya ya. Jadi ternyata ketika ini diterjemahkan, oh ternyata maksudnya begitu toh. Oh ternyata ini adalah lambang Roma, pelacur besar itu ya. Tapi digambarkan kan begitu wow gitu ya. Ada perempuan pakai baju ungu duduk di tempat yang banyak airnya. Ternyata yang tempat yang banyak airnya itu adalah maksudnya bangsa-bangsa. Nah, untungnya yang ini udah diterjemahin, tapi di yang lain-lain kan belum diterjemahin artinya apa. Nah, ya. Kenapa sih harus pakai bahasa yang seperti itu? Kitab Wahyu itu ya karena waktu itu Yohanes lagi ditangkap, dia dia asalnya mau dihukum mati, direbus, ya, tapi nggak mati. Dan kemudian karena dia nggak mati, dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu adalah suatu penjara, ya, pulau penjara yang gersang, yang nggak enak. Nah, kemudian di situ dia menulis surat. Nah, supaya surat ini tidak dimengerti oleh sipir penjara di situ, maka dia pakailah bahasa-bahasa simbol yang dimengerti oleh jemaat, tetapi tidak dimengerti oleh para tentara yang menjaga dia. Jadi sebetulnya kalau kita baca dengan cara jemaat itu membaca, pasti kita mengerti. Misalnya ada perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dengan 12 bintang di kepalanya. Orang pada saat itu, orang Kristen pada saat itu yang kebanyakan asalnya dari orang Yahudi, pastilah mengerti ini bicara soal apa sih. Di Perjanjian Lama mereka tahu, oh ini bicara tentang mimpi Yusuf. Ini bicara tentang Yakub dan anak-anaknya. 12 bintang itu adalah anak-anak Yakub, termasuk Yusuf di situ. Oh ini bicara soal bangsa Israel, kan mereka udah ngerti.
dengan lambang-lambang itu. Misalnya anak domba. Orang Yunani mungkin mikir apa ya anak domba ya? Tapi orang Kristen ngerti, oh ini adalah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang disembelih. Ya, ngerti ya? Nah, jadi uh, worldview-nya dari apokaliptik ini adalah dunia yang sekarang sudah rusak dan akan segera digantikan oleh dunia yang baru. Ya. Ini tema sastra apokaliptik. Ya, nanti kita akan banyak baca menyinggung tema-tema sastra apokaliptik ya dari kitab Wahyu maupun kitab-kitab misalnya Matius 24 ya. Nah, inilah tema-temanya bahwa dunia sekarang itu dikuasai kegelapan, tapi nanti ketika Tuhan datang memerintah, itu kuasa kegelapan dikalahkan ya. Ada dua, baik jahat, dunia kini jahat ya, tapi dunia yang akan datang ada pemerintahan Allah ya. Ada dunia natural, supranatural, ada surga, ada neraka, ada terang, ada gelap, ada hidup, ada mati, ya. Dan ini sebetulnya untuk menjawab penderitaan yang mereka alami. Seperti misalnya di zaman pembuangan banyak muncul sastra apokaliptik Daniel, ya Yesaya gitu ya. Demikian juga kitab Wahyu, kenapa muncul apokaliptik? Sama, untuk menjawab pertanyaan. Karena orang Kristen pada saat itu dianiaya orang Yahudi. Di Yudea mereka dianiaya orang Yahudi, mereka keluar dari Yudea, lari dari Yudea. Di luar Yudea mereka dianiaya orang Romawi. Kemana-mana mereka dianiaya. Kayak ada kaisar yang psikopat, ya, paranoid seperti Nero, gitu kan? Dia lihat istananya kok sempit ya, aku pengen istana yang lebih mewah, lebih megah. Dia bakar kota Roma. Setelah dia bakar kota Roma, dia fitnah. Tuh yang bikin kebakaran orang Kristen tuh, tangkepin tuh orang Kristen, ditangkepin lah orang Kristen. Diikat dengan di tiang, terus dilumuri dengan ter, terus dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup itu pun di dalam pestanya Nero. Dan Nero itu bergembira, boleh ada lampion banyak orang Kristen. Gila kan dia kan? Atau misalnya orang-orang Kristen ditangkepin, dimasukin ke Koloseum, diadu dengan gladiator-gladiator yang terlatih. Ya, kalau sekarang kan yang kayak apa tuh pertandingan gulat yang tanpa aturan tuh ya, apa tuh WWF atau apa itu ya, ada kan pertandingan gulat yang nggak ada aturannya gitu ya. Nah, zaman itu juga ada dilawanin sama gladiator atau dilawanin sama binatang buas yang memang sengaja dibikin kelaparan, ya. Entah kenapa mereka itu suka, mungkin mereka itu ya kayak kita ya, seneng ada orang kan yang seneng film horor gitu ya, ke bioskop ya, ke sinema cari film horor ya, supaya ada tegang-tegang dikit lah gitu, deg-degan lihat film horor. Nah mereka waktu itu nggak ada sinema, mereka bikin di Colosseum live show. Wah orang Kristen nih dijadiin mangsa serigala, mungkin yang ibu-ibu wah sambil gini ya, wah, tapi ngintip gitu ya, lihat orang Kristen dianiaya. Ya tapi itulah yang terjadi pada saat itu orang Kristen ketika ketahuan Kristen itu ditangkepin. Dan ketika mereka ditangkap, umur ketika mereka saat itu ditangkap sampai mereka dihukum mati, kemungkinan hanya 3 sampai 6 bulan. Mereka ditangkap, mereka dimiskinkan, mereka dianiaya, dan mereka dihukum mati. Bahkan perempuan-perempuan diperkosa. Jadi ketika mereka melihat ini, kok kita ikut Tuhan, tapi kok kita menderita? Ada pertanyaan. Dan ditulislah ini pesan ini kepada 7 jemaat. Ya, ada harapan bahwa kita pasti menang. Kuatkan imanmu, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ada pengharapan, ya. Di satu sisi, sepertinya hidup ini pesimis, tidak ada kekuatan yang akan membela mereka, tapi di satu sisi optimis bahwa ada pengharapan, ya, di dunia yang akan datang, bahwa kerajaan Allah pasti menang. Nah, itu maksudnya, ya. Tema sastra apokaliptik itu selalu seperti itu. Ya, keselamatan eskatologis, pusat puncak krisis antara yang baik dan yang jahat. Ada malapetaka kosmis dan ada pengadilan untuk seluruh umat manusia. Ya, itu saja dulu untuk hari ini tentang apokaliptik dan nubuat. Ana, terima kasih atas pengajaran hari ini. Jadi
kita mesti belajar membaca sebuah kitab itu dari konteks zaman tersebut ya. Nah, cuman yang saya masih belum paham mungkin kenapa apokaliptik itu ditulis secara seperti Lord of the Rings ya. Apa ada cara tertentu atau habit cara orang tertentu di zaman tersebut untuk menulis sesuatu itu secara fantasi? Baik, Kenapa seperti itu? baik. Ketika Tuhan berbicara, itu biasanya yang ilahi itu berbicara, biasanya itu dengan hal-hal yang rahasia dan diperlukan hikmat. Orang yang hikmat, orang yang penuh dengan roh Allah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa memahami. Contohnya misalnya ya, karena apokaliptik ini kan berkaitan dengan nubuat, tetapi apokaliptik ini kan penyingkapan sesuatu yang akan datang. Bedanya dengan nubuat. Nubuat tadi kan sesuatu yang akan segera terjadi gitu ya. Segera terjadi misalnya orang Israel akan dibuang, mereka dinubuatin gitu kan. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan dibuang. Nah, sesuatu yang akan segera terjadi. Misalnya ketika Daud berzina dengan Batsheba, terus si Nabi Nathan ini bilang, anakmu pasti mati. Nah, itu kan nubuat, segera terjadi gitu Hmm. ya. Tapi Hmm. apokaliptik ini kan jauh ke depan, satu Oke. hal yang akhir gitu ya. Nah, dan biasanya dalam nubuat dan dalam apokaliptik, ketika Tuhan berbicara kepada terutama raja-raja pemimpin negeri gitu ya, itu pakai bahasa yang rahasia. Contoh misalnya Firaun. Firaun itu kan dikasih mimpi. Nah, Hmm. terus udah gitu Firaun nggak ngerti kan mimpinya. Mesti tanya nih sama orang-orang, sama nabi-nabinya kan, sama nujum-nujumnya. Tapi nujum-nujumnya juga nggak ada yang ngerti gitu. Nah, kemudian datanglah Yusuf, tampillah Yusuf. Maka Firaun bilang, kamu pasti dipenuhi oleh roh Allah. Nah, ketika Yusuf menerjemahkan hal ini, sama. Begitu juga misalnya sekian ribu tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian, Daniel di pembuangan. Nebukadnezar itu bermimpi. Ada apa itu? Ada patung begini, 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 kepalanya emas, dadanya perak, begini, begini. Tapi waktu mimpi itu dia lupa mimpinya apa. Biasanya kan raja itu bilang mimpinya begini, maka si orang bijaksana di sekelilingnya itu, orang majus di sekelilingnya itu bilang, oh ini mimpinya artinya. Nah, tapi anehnya Nebukadnezar ini gusar karena mimpinya dia lupa. Nah, dia cari orang supaya orang bisa cerita mimpinya apa dan terjemahin mimpinya itu apa, artiin mimpinya itu apa. Nah, ketika Daniel menerjemahkan mimpinya, maka Daniel itu sama seperti Firaun bilang sama Yusuf. Nebukadnezar juga bilang, kamu pasti dipenuhi oleh roh para dewa. Nah, jadi seolah-olah bahwa pesan ilahi itu bersifat rahasia pada saat itu. Untuk di masa yang akan datang itu bersifat rahasia dan hanya orang-orang yang dipenuhi roh para dewa atau roh kudus atau roh Allah ya dalam dalam perspektif kita ya, itu yang bisa mengartikan itu semua. Jadi tidak murahan Allah itu memberikan pernyataan ya, membagikan pesan-pesannya kepada orang itu tidak gampang gitu. Tidak, bukan hal yang murahan, oh dikit-dikit Tuhan bilang gitu ya kan, karena sekarang kan banyak tuh ya orang-orang yang aku gampang dapetin pesan Tuhan. Bahkan Hmm. misalnya, beri saya doa dulu nih. Hari ini saya mau pakai baju apa? Oh, Tuhan bilang saya harus pakai baju merah. Hari ini saya mau masak apa? Oh, Tuhan bilang saya suruh masak nasi goreng. Seolah-olah gampang gitu. Seolah-olah Tuhan itu menghilangkan akal budi kita dan kita itu kalau kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus itu betul-betul dipimpin Tuhan dalam segala setiap apa perilakunya gitu. Nah, tidak semurahan itu Tuhan gitu ya. Karena Tuhan juga memberikan kita akal budi. Nah, jauh di luar itu barulah Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, biasanya Tuhan memakai kata-kata bahasa-bahasa yang sulit dimengerti supaya kita tuh punya kesungguhan untuk mengejar apa sih ini Tuhan artinya? Eagerness untuk pengen banget gitu ngerti. Dan barulah di situ Tuhan bukakan. Dan tidak semua orang Tuhan bukakan rahasia-rahasianya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kenapa sih harus pakai bahasa-bahasa yang seperti ini, yang aneh-aneh seperti ini, gitu. Ya, Nah, selain jadi daripada budaya pada saat itu juga memang begitu, gitu. Jadi kalau dalam konteks tadi yang perempuan berbaju ungu dengan gunung, nah setelah kita sekarang bisa menginterpretasinya karena kita lihat dari ke masa lalu kan, oh ini udah terjadi dan kelihatannya yang paling cocok ini nih. Atau sebenarnya dari zaman itu pun mungkin ada beberapa pendeta yang dipenuhi Roh Kudus dan mereka tahu oh ini bakal jadi negara ini Roma gitu. Bukan. Kalau di kitab Wahyu itu,
simbol-simbol yang Yohanes pakai itu memang sudah dimengerti oleh orang pada saat itu. Karena Wahyu itu adalah surat dari Pak Gembala kepada 7 jemaatnya. Nah, kalau Pak Gembala tulis surat pada 7 jemaatnya, tentulah supaya mereka ngerti. Tentulah supaya, dan mereka itu kan dalam keadaan sedang dianiaya. Jadi surat ini adalah surat untuk menghiburkan, menguatkan mereka dalam iman. Makanya kalau dalam Wahyu 2 dan 3 itu, di 7 jemaat itu dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ini adalah dorongan supaya mereka itu bertahan sampai akhir. Nah, karena ini adalah surat, kalau saya misalnya nulis pesan sama Ian, pastilah pesan itu bukan pesan yang tidak dimengerti oleh Ian. Misalnya, Ian, tolong bawain ya kotak yang itu. Nah, pasti mungkin Ian itu ngerti kan kotak yang mana sih yang dimaksud. Tapi kalau orang lain misalnya ya, yang baca pesan itu, mungkin nggak ngerti ini kotak yang mana ya yang dimaksud, karena banyak kotak gitu di gudangnya Ian. Misalnya Betul. seperti itu. Nah, tapi pasti Ian ngerti. Kita berdua pasti ngerti kan yang dimaksud itu apa. Nah, Yohanes itu nulis pesan ini sama 7 jemaat. Pasti Yohanes ngerti maksudnya dan 7 jemaat itu juga ngerti maksudnya. Tapi kita yang hidup di 2000 tahun kemudian nggak ngerti. Oleh karena itu kita harus memahami simbol-simbol di zaman itu. Misalnya ada simbol angka-angka. Orang Yahudi punya gematria angka-angka. 7 itu sempurna. Ya. 4, kalau orang Cina kan bilang 4 itu sial ya. Angka sial kan. Kalau orang bule 13 angka sial kan. Tapi buat orang Yahudi 4 itu bukan angka sial. Buat orang Yahudi 4 ini arah mata angin. Yang artinya adalah seluruh dunia. Gitu. Nah, orang pada saat itu tuh ngerti. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen pada saat itu berasal dari orang Yahudi. Nah, kalau yang tadi di Wahyu 17 tentang perempuan yang duduk di 7 gunung, mereka sudah ngerti bahwa Roma itu, 7 gunung itu adalah lambang kota Roma. Karena apa? Ada di koinnya. Tadi saya tunjukin nih koinnya. Saya share screen lagi ya. Koin mata uang mereka itu pada saat itu seperti itu. Nah, ini nih. Ini mata uangnya mereka pada saat itu. Vespasianus. Yang satu adalah gambar Kaisar Vespasian, di baliknya adalah gambar perempuan duduk di 7 gunung. Jadi ketika Yohanes menulis ini, maka orang udah ngerti, oh ini Roma. Dan kebetulan ini pun diterjemahkan di ayat-ayat selanjutnya. Tetapi ada hal-hal yang tidak diterjemahkan di ayat-ayat yang selanjutnya ya. Misalnya anak domba, tapi mereka harus sudah mengerti. Atau kuda-kuda. Nah, contoh misalnya ya kuda-kuda. Orang Yahudi memahami apa sih tentang kuda? Di Perjanjian Lama ada. Di Perjanjian Lama itu Samuel bilang, hati-hati ya, kalau kamu milih raja, rajamu itu jangan sampai punya istri banyak. Rajamu itu jangan sampai punya kuda banyak. Kenapa? Karena kuda itu adalah lambang kekuatan tentara. Lambang kekuatan angkatan bersenjata. Kalau sekarang kan angkatan bersenjata, ya banyak kapal selamnya, banyak pesawat tempurnya, itu lambang kekuatan angkatan bersenjata sekarang. Tapi zaman dulu, lambang kekuatan itu adalah kuda. Gitu. Nah, ketika mereka lihat, oh kuda, kuda ini apa ya di Perjanjian Lama maksudnya apa? Nah, mereka mengerti maksudnya apa. Jadi, kalau kita lihat dari sekarang, apa sih kuda? Apaan sih kuda? Maksudnya, kita pasti nggak ngerti. Tapi kalau kita baca, sesuai dengan apa yang mereka pahami pada saat itu, konteksnya pada saat itu. Atau kalau kita bacalah Perjanjian Lama, kita pahami Perjanjian Lama. Seperti orang Yahudi memahami Perjanjian Lama, kita akan lebih mudah memahami sastra apokaliptik. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, Kak Anda. Jadi dari nubuatan ini, itu sebenarnya repeatable ke masa depan nggak? Atau kalau sudah terjadi di masa lalu sekali udah beres? Karena kan kadang interpretasi ini ada ya, misalnya kayak Olivet Discourse ya, ada yang bilang, oh itu udah kejadian waktu penghancuran Israel di tahun 70. Tapi ada yang bilang, oh ini juga nanti berlaku lagi di masa depan karena firman Tuhan itu abadi dan ini repeatable ke masa depan. Jadi ada yang menginterpretasikan, oh perempuan yang 7 gunung ini mungkin apa Amerika lah, ada yang bilang ini nanti apa United Nation, dan sekarang udah ada tuh patungnya United Nation yang bentuknya seperti singa yang ada sayap elang kan, dan juga, kok pas gitu, jadi cocok logi. Ya, oke. Pertama gini, ketika itu diulang kembali, tentu harus ada otoritas penafsiran. Contoh misalnya Matius memahami bahwa
eh, apa dari Mesir kepanggil anakmu. Padahal itu kan bicara soal orang Israel kembali dari Mesir gitu ya. Nah, tetapi Matius memahami bahwa ketika Yesus pergi ke Mesir dan kemudian kembali lagi, itu juga pemenuhan dari nubuat ini. Tetapi masalahnya itu adalah Matius, ya. Orang yang diinspirasikan dan kita percaya bahwa yang ditulis Matius itu kitab suci berotoritas. Sekarang kan saya nggak bisa tulis buku, terus saya bilang ini nih kitab yang baru. Nggak punya kan? Saya nggak punya otoritas itu kan. Nggak semua orang kan punya otoritas itu dan kanon sudah ditutup. Nah, tetapi Matius sebagai yang orang yang dipercaya diinspirasikan oleh Roh Kudus itu punya otoritas untuk mengatakan hal itu bahwa ini memang diulang. Nah, yang kedua, ya jadi nggak sembarangan bisa diulang-ulang gitu ya, nggak. Ya, yang kedua, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi lagi di dalam Alkitab. Contohnya misalnya di Matius 24. Siksaan yang terjadi pada masa itu sangat mengerikan dan tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau udah dibilang tidak akan terjadi lagi, ya kita jangan bilang ya nanti terjadi lagi gitu. Itu kan berarti kita menentang firman Tuhan dong. Nah, di Alkitab ada clue-nya gitu di situ. Ini adalah siksaan yang sangat mengerikan yang tidak akan terjadi lagi. Ya udah kalau dibilang tidak akan terjadi lagi berarti itu terjadi satu kali. Gitu. Oke. Berarti bakal ada yang terjadi lagi dan bakal ada yang nggak terjadi ya? Ya, karena kalau kita nanti membaca kitab Wahyu ya, ini sebetulnya bukan eksposisi kitab Wahyu, tetapi karena kita bicara akhir zaman banyak menyinggung kitab Wahyu, walaupun kita akan menyinggung juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan yang ada yang akan terjadi. Namun, di dalam Alkitab, yang akan terjadi ini tinggal sangat-sangat sedikit. Oh, oke. Gitu. Jadi daripada pusing baca interpretasi, mending ikut 8 kelas, jadi tahu, oh pokoknya plotnya gini. Jadi nggak harus belajar sama. Karena mau tanya berikutnya tentang kitab Henok, karena kan ini ditulis tadi bagian dari apokaliptik ya, kan Henok sendiri kitabnya ditemui di Qumran, dan Discovery Qumran, saya nggak tahu ini Discovery yang sama apa enggak, adalah salah satu yang dijadikan sebagai mercusuar di kekristenan, di mana dia bilang, oh Yesaya 53 itu sebenarnya nggak ditulis atau dirubah demikian rupa baru untuk nyocokin penderitaan Kristus kan. Nah kalau gitu kenapa kalau Discovery Qumran itu bisa dijadikan sebagai sebuah discovery penting untuk kekristenan, tapi di saat yang bersamaan kitab Henok itu tidak dikanonisasi dan bahkan ditolak. Tapi kalau ketika saya baca, kok kayaknya banyak hal-hal di Ayub yang kita nggak ngerti, akhirnya di Henok dijelasin kan. Dan juga di beberapa kitab tuh di-mention gitu, kitab Henok, dan kita lihat perjanjian lama itu nggak ada. Boleh nggak baca itu sebenarnya? Oke. Karena kan itu serem ya, kayak ngomongin raksasa gitu. Raksasanya ada nggak gitu? Pertanyaan terakhir dulu saya jawab ya. Boleh nggak baca? Yang namanya baca, semua pun boleh dibaca, ya. Ya. Paulus tuh bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna, tidak segala sesuatu membangun. Kita aja boleh dong baca Doraemon, boleh nggak sih? Baca Doraemon boleh dong, ya. Masa kitab Henok atau misalnya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja atau bahkan misalnya banyak orang Kristen itu yang anti deuterokanonika gitu ya, anti sekali gitu. Boleh dong dibaca, Doraemon aja boleh dibaca kok, apalagi deuterokanonika. Supaya kita mengerti. Saya bilang katakan bahwa kitab Henok ini tadi termasuk sastra, jenis sastra apokaliptik, tetapi bukan termasuk dalam kanon kitab suci, kitab apokaliptik dalam kitab suci, bukan ya. Tapi jenis sastranya itu seperti itu. Atau misalnya kayak Narnia, itu seperti tulisan apokaliptik, seperti itu, mirip-mirip begitu. Nah, kitab Henok ini pertama, dia bukan ditulis oleh Henok. Zaman itu banyak pakai tulisan itu pseudografa. Jadi gini, pakai nama orang terkenal supaya tulisannya dibaca. Kalau misalnya sekarang ya, Ane nulis ini. Wah, kalau siapa nih Ane gitu ya? Atau Ian nulis ini, siapa nih Ian? Tapi kalau pakai misalnya
eh, Jokowi. Jokowi gitu yang nulis. Kan orang penasaran pengen baca kan? Gitu. Nah, Nah, jadi zaman itu banyak. Misalnya contoh Injil Maria Magdalena. Kenapa nggak masuk dalam kanon? Ya karena memang bukan Maria Magdalena yang nulis. hmm, Gitu. Termasuk kitab Henok ini. Nah, kenapa dia tidak masuk dalam kanon Perjanjian Lama? Karena ada ketentuan kanon. Kanon Perjanjian Lama ada ketentuannya, kanon Perjanjian Baru ada ketentuannya. Mana kitab-kitab yang boleh masuk dalam kanon? Nah, salah satunya yang pertama adalah kanon Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, hmm, ya. Walaupun kitab Daniel ada sebagian dalam bahasa Aramaik, sebagian ya, tetapi banyak yang bahasa Ibrani. Pertama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kedua, isinya tidak boleh bertentangan dengan Taurat. Karena dasar imannya orang Yahudi itu adalah 5 kitab itu. Kejadian, Keluaran, hmm, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak boleh bertentangan dengan itu. Kalau di Perjanjian Baru itu kan kita ada 4 Injil, ya. hmm, Kalau di Perjanjian Lama ada 5 kitab Taurat. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah satu dia ditulis dalam bahasa Indonesia. Oh, orang Yahudi eh, di tanah Kanaan penulisannya. Nah, itu hmm, adalah itunya apa? Kanonnya Perjanjian Lama. Oleh karena itu ketika mereka mengkanonkan, mereka juga ada perdebatan. Mereka kan conference di Yamnia tahun 90 orang-orang ya, Yahudi ya. itu. Apakah kitab Ester ini masuk? Apakah ini boleh masuk? Kidung Agung ini boleh masuk? Wah, ada perdebatan. Karena itu dasarnya kanon orang Yahudi itu ini satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Begitu juga waktu kanon Perjanjian Baru. Nah, eh, jadi seberapa penting sih penemuan Qumran ini? Gitu ya, penting banget. Karena Hmm, kalau kita sekarang lihat penemuan Qumran dibandingkan dengan walaupun hurufnya beda ya, karena huruf Ibrani kuno yang di Qumran itu dengan huruf Ibrani modern sekarang tuh beda. Karena banyak teks-teks yang masih utuh, walaupun yang ada sobekan-sobekan sedikit itu mereka berusaha untuk menyambung-nyambung sampai sekarang masih berusaha nyambung. Tapi ada banyak gulungan-gulungan yang masih utuh. Nah, gulungan-gulungan masih utuh ini, ketika dibandingkan dengan teks Masoret, teks yang ditulis yang banyak beredar di abad 9 sampai 10 Masehi, yang sekarang kemudian banyak di ini ulang ya, dipakai sebagai sumber teks-teks Alkitab terjemahan yang lain ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi teks Perjanjian Lama kita itu banyak mengambil dari teks Masoret atau Septuaginta. Nah, ketika Qumran ini dibandingkan dengan teks Masoret, itu sangat banyak sekali kecocokannya. hmm. Atau misalnya yang tidak cocok itu paling dalam satu kitab itu cuma satu huruf. Wow. Misalnya itu pun karena huruf yang mirip res dengan dalet. Kalau res itu kan Hmm. melengkung, udah ikut dong sama Leo Bolang ya. Iya, iya, Uh, udah. res itu kan melengkung, dalet itu kan apa tegak lurus gitu kan. Hmm, Nah, itu contohnya. Misalnya yang gemuk ya, misalnya di saya berapa itu? Yang gemuk akan kulindungi, sebaiknya yang gemuk akan kubinasakan. Nah, kenapa kok yang satu mengikuti Septuaginta, yang satu mengikuti teks Masoret? Yang mana yang benar gitu? Karena ternyata zaman dulu belum ada mesin cetak. Kalau sekarang mesin cetak semuanya sama. Zaman dulu orang nulis satu persatu. Nah, ternyata mungkin lagi ngantuk atau gimana, mestinya patah atau mestinya melengkung jadi patah gitu. Nah, itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit varian teksnya. Bahkan dalam satu kitab itu hanya satu huruf aja yang berbeda. Tapi kalau Perjanjian Baru banyak banget varian teksnya. Nah, penemuan Qumran ini penting karena membuktikan keaslian bahwa ada tuduhan kan bahwa orang Kristen hmm, itu hmm, kitabnya udah dipalsu. Tuduhan itu muncul dari abad keberapa? Ternyata kalau kita lihat Qumran ini dari abad keberapa sih? 3 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi. hmm, 2000 tahun lebih. Alkitab itu nggak berubah ternyata. Tuduhan yang baru tahun 100 sekian, ratus sekian gitu kan, ternyata itu tuduhan yang nggak berdasar gitu. hmm. Nah, tapi kan Henok ini kitabnya juga ditemuin di Qumran bareng sama teks-teks lain, Bu. Berarti si pengumpul atau orang yang nyimpen menganggap Henok ini penting juga dong sebenarnya. Betul, iya. Karena ya itu, Henok ini kan sastranya kan sastra apokaliptik yang khasnya Hmm, tuh terang lawan gelap gitu kan, hmm, kayak gitu-gitu. hmm, Nah, orang-orang Qumran, siapa sih orang-orang Qumran? Di zaman Perjanjian Baru itu ada 4 sekte, 4 mazhab. hmm.
Hmm. Farisi, Saduki. Saduki ini adalah golongan imam, keturunan Zadok. Saduki itu ya, Zadok, Hmm. keturunan Hmm. Zadok. Saduki, Eseni, dan Zelot. Nah, mereka semua itu sebetulnya nggak suka dijajah sama Romawi. Tapi Saduki Hmm. ini ya supaya kita tetap bisa beribadah di Yerusalem, udahlah kita kerjasama lah, cincai lah sama orang Romawi gitu kan. Nah, mereka kerjasama. Orang Saduki tidak disukai. Orang Farisi itu mulai dari zaman pembuangan itu orang-orang yang keras, ya. Jadi mereka mungkin bukan golongan imam, tapi mereka betul-betul ingin menjaga Taurat. Nah, mereka Hmm. belajar, belajar, belajar. Nah, itu orang Farisi, ya. Jadi orang Farisi ini Wow. sebetulnya orang-orang yang pengen sungguh-sungguh belajar firman dan pengen sungguh-sungguh menegakkan firman Tuhan. Itu orang Farisi. Nah, yang ketiga, mereka itu saling bermusuhan sebetulnya, orang Farisi sama orang Saduki. Yang ketiga adalah orang Zelot. Cara mereka melawan orang Romawi, kalau orang Farisi kan melawannya dengan hidup kudus, dengan betul-betul jaga jaga apa firman Tuhan, jaga Taurat, ya. Bahkan nambah-nambahin Taurat gitu, ya. Nah, sedangkan yang orang Zelot nggak bisa, pokoknya penjajah harus dilawan. Oh, senang, perang gitu ya. Itu orang Zelot. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah orang Eseni. Nah, orang Eseni ini kemungkinan berasal dari orang-orang Saduki yang muak dengan cara mereka kompromi dengan penjajahan, muak dengan korupsinya mereka, gitu ya, dengan komprominya mereka, mereka muak dan mereka menyingkir ke Qumran. Nah, ketika Hmm. mereka menyingkir ke Qumran ini, aduh, dunia ini sudah penuh dengan orang-orang munafik. Keimamatan itu, misalnya imam besar itu sekarang sudah munafik, udah orang jahat gitu. Nah, mereka kan melihat dunia ini jahat, walaupun itu dunia yang kayaknya rohani, pemimpin agama, tapi jahat gitu ya. Nah, dan mereka tuh pergi ke sana, mengasingkan diri, menyucikan diri, supaya kerajaan Tuhan segera datang. Jadi, kitab Henok ini memang mirip-mirip dengan pemahaman mereka Hmm. gitu. Hmm. Kenapa ada di sana gitu. Oke, oke. Dan memang kemarin ini sempat ada argumen, Bu. Karena kan gini, saya kadang suka ke YouTube University ya, walaupun mungkin salah. Karena ada beberapa S3, PhD, mungkin mereka udah, oke ini denominational view saya, ini personal view saya, jadi mereka bikin blog pribadi. Dan Mm-mm. menurut dia salah satu kenapa Henok dibuang itu karena gambaran Mesias di Henok itu begitu jelas menunjuk ke Tuhan Yesus, sehingga saat itu ada beberapa kaum yang sengaja menyingkirkan. Dan memang ketika kita baca ayat-ayatnya, oh kok ini kayak benar-benar gambaran Tuhan Yesus di Henok tuh ada. Ya memang ini nggak bukan pandangan yang umum ya, dan kadang kalau di gereja Indonesia itu kalau salah salah ngomong pun nanti dikritik jadinya repot ya. Karena ini kita udah masuk ke Q&A ya, udah ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi percakapan kita udah memancing beberapa pertanyaan. Kalau nubuatan, kan sekarang mungkin kalau kita baca ya di Roma 14 kalau nggak salah kan ada perbandingan antara jika engkau berbahasa roh dan bernubuat. Dan di sana Paulus membahas lebih baik kita itu bernubuat dibanding berbahasa roh kalau nggak ada yang terjemahin. Kalau nggak salah itu Roma 14 ya, yang ketika dia Korintus mungkin ya. Korintus Korintus. ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan tentang apakah nubuatan itu juga bisa terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti jodoh, keluarga, atau hal-hal yang luar biasa tentang ketika Kane tadi bilang kita jangan mengejar hamba Tuhan yang punya nubuatan atau view kalau kita tidak bisa baca Alkitab yang sebenarnya isinya semua pesan dari Tuhan. Apakah ada gitu? Dengan ini pribadi ya. Nah, Iya. pertama, sangat mungkin Tuhan bicara menunjukkan kepada seseorang itu misalnya, oh, kamu jodohnya si ini, sangat mungkin. Tapi itu saya kira sangat-sangat kecil sekali. Kenapa? Karena gini, pertama Tuhan itu bekerja dengan tatanan. Tuhan bekerja dengan tatanan. Kalau kita nggak masuk dengan dalam tatanan Tuhan, ya kita nggak akan bisa melihat cara kerja Tuhan. Tatanan itu gini, Tuhan itu kan kasih kita itu pikiran ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Bukan pakai hati aja, nggak usah pakai pikiran lah. Pikiran buang aja kalau ikut Tuhan. Enggak kan, kita pakai pakai pikiran. Nah, dengan pikiran kita mengenal firman Tuhan. Di sini saya sedang memberi makan pikiran Bapak Ibu. Ya kan? Di sini saya berbicara tentang logos. Tapi nanti Bapak Ibu keluar dari sini, prakteknya adalah rema. Nah, di sini Tuhan bicara dengan pikiran, pakai pikiran kita. Pikiran kita kalau misalnya mengerti kebenaran, mengubahkan kita kan dari pikiran mengubahkan perasaan, dari perasaan mengubahkan perilaku.
Nah, itulah tatanan Tuhan. Pertama, apakah kita memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dulu atau enggak? Kalau kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya, kita mulai masuk tatanan. Tapi orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah melakukan, kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak, terus udah gitu mau dengar suara Tuhan, Tuhan tunjukin siapa jodohmu. Nggak mungkin Tuhan berbicara, hai anakku, pergilah ke simpang 5 di perempatan kota itu. Kemudian berdirilah di sana, kau akan melihat orang yang memakai baju merah, celana kuning, dan sepatu hijau, itulah jodohmu. Nggak mungkin Tuhan berbicara seperti itu. Tapi ketika kita pakai prinsip-prinsip firman Tuhan ya, oh aku cari jodoh itu pasti kalau aku mengasihi Tuhan, aku cari jodoh yang mengasihi Tuhan juga dong. Itu prinsip-prinsip firman Tuhan. Pasti aku cari jodoh yang seiman juga dong. Nggak mungkin Tuhan bicara, misalnya, itu, orang itu belum beriman. Kamu deketin dia, kamu jadi jodoh dia, kemudian kamu buat dia bertobat dan menjadi pengikutku. Nggak mungkin seperti itu. Bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Jadi pertama kita mengenal firman kan mengenal Tuhan kan dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu kita pakai dulu. Pakai dulu lah itu, kita lakukan dulu lah itu. Selebihnya baru ya. Selebihnya kalau kita punya kedekatan sangat dekat dengan Tuhan, barulah Tuhan bicara dengan audible. Tapi tentu kalau misalnya pilih jodoh lah, pilih usaha lah, segala macam lah. Itu kita dikasih ini kok, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kok. Nah, pakai dulu itu. Oke, nah kalau gitu seberapa konsisten? Sebenarnya kan ada tuh beberapa orang yang selalu curhat sama saya itu, menurut saya Tuhan tuh bicara lewat Instagram account ini deh, yang setiap kali post firman Tuhan. Saya karena ikutin, follow, baca firman Tuhannya, tiap kali saya ada masalah, saya tinggal ke sana hari yang sama, kok firman Tuhannya rasanya pas. Nah, karena jujur saya sendiri pernah kejadian karena saya lagi bingung, lagi mau menghadapi seseorang, dan saya pikir ini mau saya kerasin, lapor polisi gitu, atau saya sabarin karena saya nggak tahu dia ada masalah, saya nggak tahu hati dia. Tahu ayatnya keluar di Lukas yang jika engkau ditampar berpikir kasih kiri kanan jalan, dan harus berbuat baik lah menjadi orang Kristen, dan ternyata yang ditulis di ayat itu dan saya lakukan karena itu yang seperti Kak Anda bilang sudah ada SOP-nya dari Tuhan untuk tatanan seperti apa kita hidup. Ternyata resolusinya jauh lebih baik gitu. Dan akhirnya orangnya beres, masalahnya beres, dan puji Tuhan kita juga bisa selesai. Nah, seberapa konsisten Alkitab itu sebenarnya kalau kita baca tiap hari kan kadang juga bisa ada rema ya, yang berarti kita pergumulannya sekarang apa, kok ayatnya sama gitu. Dan itu mungkin kebetulan yang saya rasa, kadang saya sampai cek ke teman saya, hari ini pop up di kamu sama nggak sih sama saya? Ternyata beda. Ya, ada yang namanya itu rema. Tadi kan saya bilang ya, apa yang saya sampaikan di sini logos. Nah, logos itu kita diajarin. Ya, kita diajarin misalnya, harus mengampuni ya, harus sabar ya, gitu ya. Kalau kayak tadi misalnya Ian ngadepin orang, mungkin orang ini harus dihadapi dengan sabar. Dan firman Tuhan mengajari kita, harus sabar ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam situasi kehidupan, contoh misalnya di gereja kita diajarin harus sabar, harus mengampuni. Ketika kita baru keluar dari gereja, ke parkiran, atau ke lift, masuk ke lift, kita serobotan tuh masuk ke lift, sikut-sikutan, sampai ke sikut, desek-desekan, terus kita tersinggung. Gak tahu aturan, gak mau nunggu lift berikutnya, kan saya duluan gitu. Nah, disitulah Roh Kudus bilang, bukannya kamu barusan di ini ya, dikasih tahu ya. Jadi anak Tuhan yang sebetulnya tuh gimana sih? Yang sebenarnya tuh gimana sih? Harus sabar kan? Kita mau ke gereja aja, kita udah nungguin parkirannya, karena parkirannya penuh, misalnya gerejanya di mall, kita parkirannya penuh, kita udah mau ngincer nih satu tempat, satu spot orangnya mau keluar. Tahu-tahu ada yang nyelbot, jengkel nggak? Jengkel kan? Tuhan bilang kan, kamu kan mau ke gereja, kenapa hatimu jengkel? Nah, itulah rema. Ketika Roh Kudus berbicara dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang namanya rema. Sebetulnya sama ya, rema dan logos itu sama. Sama-sama firman artinya, kata-kata Tuhan. Tapi logos itu lebih ke apa yang kita terima dalam pikiran gitu ya. Sedangkan rema itu kata-kata Tuhan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Tuhan berbicara di situ. Ini loh yang kamu dengar kemarin logos begini kan, firman begini kan. Nah, kamu lakukan. Nah, mungkin ketika setiap kita itu punya teguran, Tuhan itu berbicara gitu ya. Tuhan berbicara melalui misalnya entah ayat di Instagram kah, entah di mana kah gitu ya, atau misalnya ketika orang berbicara sama kita, ngobrol, terus kita punya insight, iya ya,
harusnya aku begini ya. Nah, di situ juga Tuhan memang berbicara, ya. Tetapi kembali lagi, itu bukan sesuatu hal yang spektakuler ya, nubuatan seperti itu ya. Betul-betul, hei anakku, dengarlah ya. Hari ini kamu jangan minum air putih, minum air teh saja. Kan tidak seperti itu. Ada tatanan gitu. Nah, bagaimana dengan ini Kak? Ada yang nanya tentang dia kadang secara sadar di kepalanya tuh suka keluar gambaran-gambaran kayak kecelakaan dan akhirnya nggak berapa kemudian memang kecelakaan ini terjadi. Ini tuh sebenarnya nubuatan atau apa? Nah, saya nggak bisa menilai itu ya. Jadi mungkin Hmm. itu harus konseling pribadi. Apakah itu eh, entah misalnya, apakah itu dari kecil punya kemampuan seperti itu, Hmm. gambaran-gambaran seperti itu, ataukah sejak mengikut Tuhan Yesus punya seperti itu yang harus saya dalami lebih lagi. Jadi saya nggak bisa Oke, bilang itu dari mana. oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang Zakaria 8. Di sana ada 8 penglihatan dan ada yang seorang pria mengambil measuring tape ya kalau di ayatnya bahasa Inggris, tapi penafsiran itu ada berbeda-beda. Sebenarnya ini artinya apa? Zakaria pasal 8, sebentar saya lihat dulu ya. Ya, Zakaria pasal Zakaria. 8, Enggak, bukan Zakaria tentang 8 visi. Itu pasalnya di Zakaria. Tadi saya udah buka. Bentar. Eight Visions of Zakaria. Zakaria 1 ayat 7 sampai 17. Zakaria 1 ayat 1 sampai 17. Jadi di Zakaria 2 melihat seseorang dengan measuring line Mm. yang berarti tentang Tuhan itu menjaga orang-orang anak-anaknya ya, Zakaria 2. Ya, kalau Zakaria 1 ini ada penglihatan dari Zakaria ya tentang kuda-kuda. Nah, ini juga ada bersinggungannya dengan di kitab Wahyu. Di Perjanjian Lama sebelum nanti kita akan bicara di hari Tuhan ya tentang hari Tuhan, menyinggung soal ini. Di Perjanjian Lama Oke. sebelum Tuhan Yesus datang, kuda-kuda ini pergi keluar, ada 4 kuda juga seperti di kitab Wahyu, pergi keluar dan katakan damai, damai, damai. Itu di eh, Zakaria yang ke-1 ayat 7. Ya, Ya, kuda merah, ya. kuda ini dan kuda itu gitu ya. Nah, Oh, ini kuda sama yang di Wahyu itu ya? eh Hitam, hijau, merah. bukan, bukan sama, Oh. tapi gini, itu berkaitan, nanti Hmm. Oh, bersinggungan. Nah, gitu. oke. Jadi kalau misalnya di kitab apa itu yang ada Yehezkiel, ada soal ukuran, ini kan nanti ada ukuran juga gitu ya. Apa sih ini soal ukuran? Ya. Nah, ya ukuran itu ketika Tuhan itu ya sedang sedang menghakimi umatnya gitu. Hmm. Nanti menarik kita lihat paralelnya antara Zakaria dengan Wahyu soal Oke. kuda-kuda. Dan ini ada pertanyaan lagi Kak Ana. Ketika kita menghadapi seseorang yang klaim dirinya bisa bernubuat, bagaimana cara membedakan antara itu dari Tuhan atau sebenarnya dari manusia? Dan apakah nubuatan itu dibuka sebagian dan dirahasiakan Tuhan sebagian? Kan itu suka ada memesnya tuh di online bahwa kalau Tuhan kasih pesan tuh cuma satu clue yang nggak jelas gitu dan nggak detail banget supaya Oke, kita juga membangun iman. Ya, eh gimana sih klaim nubuat? Nah, hati-hati dengan bias nubuat. Tadi saya bilang kan, kalau misalnya saya bilang mengutip di Matius 8, apakah itu bisa dikatakan nubuat? Ya enggak dong, itu kan sudah di kitab suci gitu ya. Nah, hmm. jadi nggak bisa dong itu dikatakan nubuat. Mungkin misalnya kata-kata yang penguatannya bisa lah gitu ya. Tapi jangan bilang ini pesan Tuhan khusus lah. Orang sudah ditulis kok 2000 tahun yang lalu kok khususnya gimana. Merasa baru disampaikan. Nah, yang kedua ada bias nubuat. Misalnya di sini kan ada 100 orang lebih ya. Saya bernubuat misalnya ya, sama satu orang misalnya. Ya katakanlah nih Vivi, karena Vivi yang paling depan di sini namanya ya. Vivi, saya tahu kamu punya masalah. Bertekunlah, kuatlah, menanglah. Nah, nubuat bukan? Itu bias namanya. Kalau saya nggak spesifik, itu bias. Kenapa? 131 orang yang ada di sini, semuanya pasti punya masalah. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Ya, dan kita memang harus menang terhadap masalah itu. Jadi kalau saya bilang, kamu punya masalah, nak. Ya semua orang punya masalah lah, saya juga punya masalah kok.
gitu. Ya semua orang harus berjuang lah ya. Ya iya dong saya juga. Nah itu namanya bias. Tapi kalau bisa spesifik, nah barulah kita tepat gitu ya. Wah masalahnya apa. Padahal nggak kenal sebelumnya. Kan ada juga hamba-hamba Tuhan besar ya, yang memprospek pengusaha-pengusaha besar. Itu dia ini dulu kan, cari tahu dulu nih pengusaha ini lagi bisnis apa nih, lagi bisnis tambang di mana nih misalnya. Baru kemudian dia udah punya tim untuk researchnya gitu. Terus kemudian dia bernubuat, oh usahamu yang di provinsi ini pasti akan berhasil. Dan si pengusaha itu kaget, wah kok bisa lah iyalah orang masuk koran, masuk mana orang di koran aja udah tahu kok gitu. Nah kan hati-hati, kita harus hati-hati seperti itu. Nah terus jadi kita apa nih tadi pertanyaannya, gimana sih kita nyikapi nubuat itu, apa Tuhan itu pakai bahasa yang rahasia atau enggak gitu ya. Hmm. Jadi kalau nubuat tadi harus spesifik ya, kalau memang dari Tuhan ya, pastilah spesifik. Nggak mungkin hal yang bias atau ngutip firman Tuhan. Nah sekarang, apakah Tuhan itu bicara soal pakai bahasa-bahasa yang rahasia? Nah, kalau Tuhan menyampaikan pesan, mungkin ada orang yang bermimpi. Tetapi kalau itu pesan dari Tuhan, nah nggak sekedar mimpi ya. Kalau mimpi dari Tuhan itu pasti ketika kita bangun itu kita masih merasakan kegentaran hadirat Tuhan. Jadi beda antara mimpi yang banyak, mimpi yang aneh. Kita punya mimpi-mimpi yang aneh kayak dunia fantasi gitu. Begitu bangun udah lupa. Kadang-kadang bangun masih ingat-ingat dikit. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, pasti punya kesan yang membekas sangat. Nah, kalau kita dikasih mimpi atau dikasih penglihatan dari Tuhan, pasti kan Tuhan punya tujuannya kan, supaya kita ngerti dan supaya kita melakukan. Nah, ketika kita nggak ngerti, kita doa sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan bukakan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bukain separuh-separuh. Nah, yang kedua, kalau orang itu bernubuat sama kita, terus pakai bahasa yang kita nggak ngerti, maka tanyalah orang itu. Karena orang itu yang dapat pesan. Orang itu yang harus menjelaskan secara detail. Bukan kita yang cari tahu. Kalau itu orangnya yang nyampein pesan. Kalau kita yang dapetin mimpi, maka kita cari tahu sendiri sama Tuhan. Kalau betul-betul mimpi itu dari Tuhan. Dan mimpi itu kalau dari Tuhan pasti punya kekasan ya. Sangat-sangat membekas, sangat-sangat ada kegentaran ketika bangun gitu ya. Dan mengejar kita teringat terus gitu. Nah, kalau kita belum ngerti, kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau nubuat itu disampaikan orang lain, terus orangnya pakai bahasa yang nggak jelas gitu ya. Nah, kita tanya sama orang itu, karena orang itu yang dapat pesan dari Tuhan. Nah, kalau orang itu bilang, oh nggak tahu, kamu harus cari tahu sendiri. Ya nggak mungkin dong. Di Alkitab aja Yusuf bisa menerjemahkan. Daniel bisa menerjemahkan. Daniel pun waktu misalnya dia mendapatkan penglihatan itu sendiri, dia mendapatkan pesan kok dari malaikat. Misalnya ketika dia ketemu sama domba jantan dengan kambing jantan itu, dia tanya apa maksudnya dan dikasih tahu sama malaikat gitu. Ya, jadi Tuhan kalau memang mau kasih pesan sama kita, bukan yang abu-abu, bukan yang kita harus cari ngulik-ngulik sendiri gitu ya sampai kita nggak ngerti. Nah, pasti jelas gitu. Karena kan Tuhan kalau kasih pesan sama kita kan supaya kita melakukan itu kan, supaya kita paham dan melakukannya kan. Supaya Ya, kita on track. iya, saya pikir gitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya menarik, Kak. Mungkin ini datang dari seseorang yang ya kita nggak pandang-pandang denominasi ya, tapi di Reform itu kan ada pandangan sufficiency of the Bible. 1 Korintus 13:10 mereka katakan when the perfect come, the partial when the perfect come, the partial shall pass away. Jadi nubuatan itu nggak dipercaya. Dan ini ada satu pertanyaan, apakah nubuatan itu sebenarnya masih diperlukan atau masih ada di saat sementara Alkitab dikatakan sudah cukup atau sudah sufficient? Ya, ada golongan Kristen yang sesasionis, tapi ada juga yang kontinualis. Jadi ada yang berkata bahwa karunia-karunia roh itu sudah berhenti. Tapi ada juga yang berkata bahwa karunia roh itu masih ada. Nah, karunia roh udah berhenti itu salah satunya mendasarkan dari ayat yang tadi dibacakan itu tadi ya. Bahwa ketika yang sempurna itu datang, dan yang sempurna ini dianggap bahwa itu adalah Alkitab. Nah, masalahnya jangan selektif dong. Karena gini, karunia roh itu kan ada karunia
untuk bernubuat dan ada selain bernubuat, berbahasa roh, ya, atau melakukan mujizat. Selain itu juga ada karunia untuk mengajar, kan? Karunia untuk mengajar pun karunia karunia roh, kan? Apakah karunia mengajar sekarang sudah hilang? Enggak. Bukankah itu masih ada? Hmm. Ya kan? Dianggap itu masih ada, tetapi yang lain-lainnya itu dianggap nggak ada gitu. Jadi buat saya kok selektif gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada semua dong. Nah, itu sih argumen saya buat mereka yang sensasionis gitu. Ya, sorry Kak, saya senyum karena saya baru debat ini kemarin. Jadi orangnya saya ajak ikut. Bagus tadi. Oke, sorry. Yang berikutnya adalah apakah nubuatan itu bisa di-cancel? Seperti Hizkia, kan itu sepertinya ada nubuat terus minta Tuhan terus di-cancel gitu. Nah, Iya, dan kalau gitu kenapa kok bisa di-cancel? Bukannya katanya firman Tuhan tuh pasti terjadi? Atau Tuhan tuh betul. sebenarnya bisa berubah pikiran? Ya. Nah, ketika nubuat itu ini kan ya, Yesaya itu Hizkia itu pasti mati. Terus dia kan, aduh Tuhan jangan dong, tambahin lagi gitu ya, jangan mati dong, jangan mati, dan dia disembuhkan. Ternyata yang terbaik adalah rencana Tuhan, karena ketika dia disembuhkan, dia menjadi sombong, dia pamerin semua istananya, dan kemudian Nabi datang, kamu udah ngasih lihat apa aja sama Raja Babil? Oh, semuanya dong, nggak ada dong yang nggak aku kasih lihat. Kita kan bangsa yang diberkati Tuhan, Tuhan kita kan hebat, saya pamerin dong semuanya. Oh gitu, bagus ya lu ya, pamer ya. Semuanya yang lu pamerin dibawa ke Babel. Itu kan? Artinya sebetulnya yang terbaik adalah keputusan Tuhan. Tapi Tuhan bisa saja Tuhan itu bukan yang otoriter gitu ya, bukan Tuhan yang otoriter mau gini ya gini. Tuhan mendengarkan kita kok, mau mendengarkan kita kok. Tapi yang terbaik selalu yang dari Tuhan. Contohnya misalnya Hizkia, ketika dia ngotot Tuhan mendengarkan, Tuhan kasih belas kasihan, oke lah. Tapi ternyata dia jatuh dan seluruh Israel ikut jatuh bersama dia karena dia pemimpin negara. Oke. Ini pertanyaan berikutnya tinggal sisa 3 sih Kak. Bagaimana untuk membedakan perkataan firman ataupun nubuatan yang saat itu ditulis khusus untuk orang Israel atau umum yang dapat kita imani ayat itu dan berlaku sampai sekarang? Oke, nah yang kita ambil adalah esensinya. Kalau kita baca kitab suci, kita ambil esensinya. Apa ini yang bisa kita pelajari dari sini? Contoh gini ya, contoh gini. Eh, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya. Orang Kristen dong percaya Alkitab firman Allah, ya. Tapi yang mana yang firman Allah? Di dalam Alkitab ada firmannya setan kan? Ketika setan ketemu sama Tuhan di kitab Ayub. Tantan dari mana lu? Oh, jalan-jalan dong Tuhan, keliling-keliling dunia. Itu kan kata-kata setan. Atau misalnya kata-kata setan ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Lu anak Allah, tunjukin dong, buktiin dong kalau lu anak Allah. Itu kata-kata setan kan? Itu ditulis di dalam Alkitab. Terus yang mana dong Alkitab sebagai firman Allah? Di Alkitab ada kisah tentang Daud memperkosa Batseba. Yehuda berzina dengan Tamar menantunya. Bahkan ada nabi yang disuruh tidur dengan pelacur. Menikahi pelacur maksudnya. Alkitab firman Allah, yang mana firman Allahnya? Ya kan? Terus apakah kita harus tidur dengan menantu kita? Atau kita harus memperkosa istri orang seperti Daud? Apakah firman Allahnya? Di mana firman Allahnya? Firman Allahnya adalah pesannya, esensinya, esensi kebenarannya. Di dalam Alkitab ada kata-kata Isabel. Di dalam Alkitab ada kata-kata setan. Ya kan? Firman Allahnya di mana? Firman Allahnya adalah pesan kebenarannya. Kalau kita nggak mengambil pesan kebenarannya, maka Alkitab jadi bukan firman Allah. Bisa firmannya Ian, bisa firmannya Ane ketika Alkitab diperkosa. Nah, ketika kita baca Alkitab, maka kita ambil esensinya. Contoh misalnya ya, maaf nih ya yang nggak setuju ya. Contoh misalnya ya, ketika kita baca doa Yabes, ya,
Terus udah gitu kita buat, wah kita samalah doa Yabes, Yabes berdoa begini, ya Tuhan kiranya jangan kesakitan doa Yabes itu tidak pernah diulangi oleh nabi-nabi yang lain di Alkitab. Nggak pernah diikutin sama Samuel, nggak pernah diikutin sama Yesaya, sama Elia, nggak pernah. Kenapa kita harus ikutin? Terus pesannya apa dong? Kalau kenapa doa Yabes ditulis di dalam Alkitab? Pesannya apa dong? Pesannya adalah seperti orang-orang Israel pada saat itu. Mereka harus taat kepada Tuhan. Ketika mereka taat, maka ada berkat Tuhan. Tetapi kita harus memahami bahwa berkat Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu beda. Ketaatannya harus sama. Kita harus sama seperti Yabes, kesalehannya sama seperti Yabes, sama. Tapi jangan mengharapkan berkat yang sama buat Yabes dan buat kita. Esensi kebenarannya itulah yang kita ambil. Oh, kalau orang yang punya kesalehan, maka Tuhan akan menjaga hidupnya. Iya banget. Gitu. Ya, saya pikir seperti itu ya. Jadi lihat konteks. Ya, makasih Kak Ane. Jadi ini poin bagus banget ya. Yang mana yang firman Tuhan? Karena di dalamnya ada tulisan manusia, John, dan juga ada percakapannya iblis. Jadi esensi. Nah, kadang ini kita penting banget karena di YouTube tentunya dan di sosial media sekarang banyak yang kalau lagi mau menjatuhkan kekristenan, kadang mereka kutip-kutip satu ayat. Oh, kok di Alkitab ada ditulis seperti ini misalnya. Oh, ini kok ayat ini nggak akurat dengan ini. Kenapa kok firman Tuhan bisa nggak sinkron antara ayat ke ayat, apakah eventnya ini beda waktu, dan itu yang pengen dijadikan untuk menjatuhkan. Tapi kalau kita pergi satu layer lebih dalam, seperti yang Kak Anda bilang tadi, esensinya yang kita baca, sebenarnya firman Tuhan itu sangat konsisten, dan juga nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus itu, apalagi itu sangat konsisten ya, karena itu benar-benar dari nubuat yang nanti bisa dibuktikan ke dunia nyata secara histori, baik secara biblical ataupun sources yang di luar biblical. Jadi ini penting banget esensinya Kak ya. Ini pelajaran yang bagus banget hari ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan saya serahkan ke Anda mau dijawab sekarang atau nanti karena saya tahu di kelas nanti dibahas tentang Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu artinya apa Kak Anda? Itu artinya adalah dunia semakin sulit, tetapi tetap ada orang kaya. Nah, itu aja. Nanti selanjutnya nanti ya. Oke, ya, makasih Kak Anda untuk pelajaran hari ini.